Kalimantan Utara di Tanjung Selor, ya, daerah Pemekaran. Jadi banyak hutannya di sana. Kemudian kita lakukan studi magnetik, ya. Dan ini datanya yang sebelah kanan ini. Jadi bisa kita lakukan untuk pemetaan magnetik. Tidak perlu mengukur di lapangan. Ya. Ini juga nanti ke depan misalnya untuk survei secara regional, ya, untuk misalnya aplikasi mineral atau aplikasi di geothermal itu bisa kita lakukan juga. Ya. Kalau magnetik kebetulan dia sangat sensitif terhadap mineral besi, ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk eksplorasi di bidang tambang atau mineral. Kemudian untuk panas bumi juga kita bisa memanfaatkan drone tadi untuk memonitor panas, ya. Karena salah satu indikasi dari geothermal itu adalah munculnya panas di permukaan, dan kita tahu panas nanti berasosiasi nanti dengan sumber panas di bawah permukaan. Ya, kalau orang fisika belajar tentang radiasi, ya, sebagai fungsi frekuensi dan temperatur itu bisa kita manfaatkan untuk survei. Ya, ini contohnya kita membuat alat, basisnya adalah visual thermal kamera. Thermal kamera yang kita naikkan drone, yang kita bekali GPS, kemudian nanti bisa kita gunakan untuk survei. Ya. Ini hasilnya. Jadi kita dari pengukuran drone itu kita bisa mendapatkan distribusi temperatur. Ya. Nah kebetulan kita mencobanya di Kawah Kelot, ya, Gunung Kelot di Jawa Timur. Ya. Tapi ini sebelum, ini sesudah erupsi besar. Ya. Sudah erupsi besar, Gunung Kelot itu kemudian membuat kubah di puncaknya, ya. Nah kubahnya seperti ini, berupa mangkok ini, ya, yang karena kedap di bawahnya, kalau ada hujan dia akan mengumpulkan air di sini. Jadi ada danau kawah di puncak. Nah ini yang kita, kalau dulu saya mendengar cerita kalau mau survei suhu harus pakai kapal, jadi pakai boot gitu, terus ke kawahnya Kelot, kemudian mengukur temperatur. Tapi sekarang kita nggak perlu lagi pakai kapal, kita pakai drone, kita juga bisa mendapatkan temperatur. Ya. Dan ternyata temperaturnya memang sebagian besar tingginya di tebing-tebing, mungkin menyisip, ya, sampai ke bawah ke sumber panasnya, sampai ke permukaan. Ya, jadi kita bisa modelkan dari data drone itu dua hal, jadi topografinya kita dapatkan, kemudian data fisikanya kita dapat. Jadi semua dapat dari data drone. Jadi ini juga tren ke depan yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk eksplorasi geofisika di bidang eksplorasi mineral. Kemudian tren kedua, ini kebetulan kami juga ada riset untuk geothermal, ya. Tetapi kita ingin kekinian tidak memanfaatkan event gempa atau micro earthquakes, tetapi memanfaatkan noise, ya, atau gangguannya, ya, atau pasif seismik, ya. Jadi kita memanfaatkan noise, ya. Zaman dulu ini yang sebelah kiri yang pasif part ini dianggap gangguan, ya. Kalau ini gede ini kita, ya, harus mengulang lagi, ya. Karena harusnya kecil, kemudian kalau ada event aktif partnya ini nanti kita bisa picking, ya, P-nya, S-nya mana. Nah sekarang kebalik, justru yang dicari yang noisy, yang bagian noise-nya ini besar. Untuk apa? Untuk kita manfaatkan, untuk kita ambil informasinya. Jadi sekarang ada teknologi namanya passive ambient noise tomography. Jadi ternyata event itu bisa dihasilkan dari noise. Ini sesuatu yang baru, ini tahun 2000-an muncul postulat itu. Dulu orang nggak membayangkan bahwa event itu dengan noise jelas bertolak belakang zaman dulu. Makanya zaman dulu kita mengenal sinyal to noise ratio, ya. Yang bagus itu sinyal to noise ratio-nya tinggi. Sekarang enggak. Sekarang justru malah yang dicari noise to sinyal rasio, cari noise yang tinggi, ya. Saya kemarin baru pulang dari Banjar, ya. Kebetulan kami diminta untuk mengawal teman-teman BMKG survei mikrotremor di sana. Kemudian kita perkenalkan metode korelasi ini, dan ternyata memang betul. Jadi di tempat yang gangguannya banyak, ya, di pinggir jalan, yang banyak orang lalu lalang, itu justru hasilnya bagus dibandingkan di tengah hutan misalnya yang sepi, ya, dengan metode ini. Jadi ke depan ada tren baru di situ. Jadi kalau dulu mencari event, sekarang mencari noise-nya. Hasilnya saya tunjukkan. Sebenarnya salah satu metodenya kita menggunakan autokorelasi. Jadi dari data noise itu kita korelasikan, kemudian nanti kita bisa menghitung rasio korelasinya. Ya. Nanti kita mendapatkan kurva dispersi, jadi kecepatan versus frekuensi. Yang nanti kita bisa mendapatkan model subsurface bawah permukaan.
ya seperti yang kanan bawah ini. Ya, jadi ini dari noise, jadi bukan dari harus mukul palu atau pakai dinamit. Ya. Dan kalau kita punya titik yang cukup rapat, kita bisa mendapatkan 3D image-nya seperti ini. Ya. Jadi 3D image-nya, ya, seperti yang sebelah kiri ini, ya, sehingga kita bisa membuat interpretasi. Kebetulan ini di lapangan panas bumi di Sumatera Selatan, ya. Dan hasilnya cukup bagus karena mereka punya data sumur juga. Ketika dibandingkan pengukuran dari hasil noise ini dengan sumur, datanya cukup bagus, cukup sesuai ya dengan ketelitian masing-masing. Kalau sumur datanya detail banget, kalau ini tidak begitu detail tapi trennya sama. Ya. Nah ini yang menggembirakan karena artinya metode ini valid dipergunakan. Ya. Kebetulan kita juga mengembangkan softwarenya juga di UGM, jadi silakan kalau yang menginginkan nanti bisa memanfaatkan. Baik, mungkin waktunya masih panjang, tapi nanti bisa kita manfaatkan untuk diskusi ya. Mungkin banyak yang ingin menyampaikan komentar atau tanggapan atau bertanya juga boleh. Tapi ini ada beberapa catatan ya. Saya belum lengkap sebetulnya saya karena diminta tentang topiknya di daerah Bangka Belitung. Kebetulan di sana dulu pernah ada yang konsultasi ya mengenai eksplorasi di bawah air karena di Bangka Belitung sekarang timahnya yang di darat sudah habis, tapi yang di pantai, yang di laut itu masih banyak. Tapi cara eksplorasinya bagaimana? Nah ini tantangan ke depan, eksplorasi geofisika bawah laut. Alatnya sudah ada, underwater, geoelektrik, instrumen sudah ada. Ya. Kemudian yang kedua sikap mental tadi, itu harus kita pupuk ya, karena sekarang Kementerian Pendidikan juga merilis namanya kurikulum Merdeka Belajar. Jadi sekarang kuliah tidak harus di tempat institusinya, bisa di institusi lain. Saya ingin kuliah di ITB, saya bisa ke ITB. Saya ingin yang pemandangannya bagus di Universitas Patimura, ya, saya ke sana bisa. Jadi itu bisa dilakukan sekarang. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, sekarang belajar bisa di mana saja. Ya. Kita mau belajar dengan siapa dan di mana, sekarang bisa kita lakukan. Kemudian eksplorasi geofisika sampai sekarang dan sampai masa depan itu insya Allah masih akan tetap digunakan ya. Jangan khawatir kita, geofisika tetap eksis meskipun tadi saya bilang komputer sudah menggantikan, satelit sudah bisa menggantikan, tapi tetap ilmu ini akan terus berkembang dan akan bisa dimanfaatkan untuk keperluan baik itu isu energi maupun untuk keperluan yang lain untuk kemaslahatan umat manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan, sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan ada yang bisa menjadi informasi ya yang berguna. Saya senang sekali. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Kalau ada tanya jawab, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak untuk pemaparan materinya yang sangat menarik. Ini bisa membuka sedikit gambaran kita ya tentang bagaimana si geofisika itu. Ternyata trennya sudah sangat jauh berbeda. Oke, baik Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur raise hand atau chat di kolom chat. Oke, silahkan Bapak Ibu, kami berikan waktu untuk bertanya. Hidupkan mute-nya kalau yang mau berbicara, mungkin udah lupa. Oh iya, silahkan. Oh iya, silahkan kepada Bapak Nawi. Silahkan Nawi, ada pertanyaan Pak dari Rahmat. Silakan, monggo. Kami persilakan. Ada Pak Abdul Wahid dari Institut Teknologi Sumatera. Iya, ada Pak Abdul Wahid juga. Selamat datang Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Saya bertanya kalau gitu Pak. Pak Nawi dulu. Pak Oke. Monggo Pak. Ini yang dua. Monggo Pak Wahid juga nggak apa-apa Pak. Saya masih bisa kok. Enggak, yang datang dulu harus dilayani dulu. Nun sewu Pak Abdul Wahid. Pak Wahid, silahkan Pak Nawi. Ya, terima kasih Bu Tri dan Pak Wiwit atas materi yang sangat luar biasa dan sangat membuka wawasan Pak, memberikan wawasan yang cukup luar biasa lah bagi saya terutama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ada prolog Pak terkait pertanyaan ini. Silakan.
memang dalam 2-3 tahun sebelumnya saya sempat dinas juga Pak di UBB. Jadi di Fisika UBB tahun 2016. Nah, selama dinas di sana ada sebenarnya hal yang cukup menarik bagi saya dengan kekayaan alam Bangka Belitung, terutama adalah banyaknya tersebar panas bumi di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Padahal kita mengetahui bahwasanya pulau ini memang bukan daerah tektonik ataupun bukan daerah vulkanis seperti Bapak yang sudah sebutkan tadi. Nah, saya melakukan beberapa riset, Pak, dan memang saya coba pertama dengan menggunakan geolistrik, lalu terakhir itu menggunakan geomagnet, dan saya coba pelajari material-material yang ada di sekitaran panas bumi tersebut, dan memang didapatkan adanya unsur-unsur radioaktif dari batuan granit yang ada di sekitaran panas bumi. Lalu saya melakukan saya membaca lebih banyak jurnal lagi, dan ternyata memang sudah banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang radiogenik geotermal, Pak. Nah, dan ini cukup menarik, Pak, bagi saya pribadi. Walaupun mungkin dari teman-teman juga di Fisika UBB juga mulai saya lihat mempelajari ini juga, namun saya tertarik, Pak, ketika saya mempelajari lebih dalam lagi, ternyata memang ada kontribusi mungkin ya dari unsur-unsur radioaktif yang ada di batuan tersebut. Namun yang justru menarik bagi saya adalah bagaimana nantinya komponen atau mungkin unsur-unsur dari batuan ini yang nanti berkontribusi terhadap panas yang dihasilkan di panas bumi tersebut, Pak. Memang penelitiannya baru dari 3 lokasi, Pak, baru dari 3 lokasi panas bumi. Mungkin menarik untuk kedepannya, Pak. Nah, pertanyaan saya mungkin adalah bagaimana, Pak, kalau tidak salah ada di sekitar di Sulawesi atau di Maros atau di mana, Pak, saya lupa persisnya tempatnya, disebutkan juga bahwasanya memang panas buminya merupakan radiogenik dan sudah sudah produksi, Pak, sudah produksi. Cuma mungkin saya ingin bertanya, Pak, bagaimana step by step-nya hingga nanti dia ke dalam tahap produksi, Pak, dari panas bumi yang ada di sekitaran di Bangka Belitung tadi, Pak. Demikian, Pak. Baik, mungkin langsung dijawab aja ya Mbak Tri ya? Iya, langsung aja Pak. Kebetulan kalau radiogenik geothermal itu mungkin kami juga belum banyak berpengalaman di situ. Tetapi pertanyaannya tadi kan bagaimana sampai nanti bisa dimanfaatkan ya untuk energi ya, atau untuk keperluan yang lain. Jadi memang eksplorasi panas bumi itu kalau ini juga jadi ada intronya juga Mas Nawi. Tadi pertanyaannya ada intro, kita ada intro juga jawabnya. Di Indonesia itu apa ya? Kita itu kan selalu mengklaim bahwa negara ini menjadi potensi panas bumi yang cukup besar ya. Bahkan tadi yang disampaikan Mas Nawi kan sebetulnya di luar yang selama ini orang pikirkan ya, panas bumi itu dari tektonik atau vulkanik. Kalau di Indonesia mungkin banyak vulkanik ya. Yang radiogenik mungkin malah belum masuk radar ya, karena meskipun ya teman-teman geologi sudah mulai banyak melakukan penelitian, tapi masih tahap preliminary untuk mencari sumber panas yang tidak ada manifestasinya. Tapi di Indonesia kan seperti itu. Padahal dulu saya ingat, sebenarnya saya waktu itu ketika menjadi dosen muda itu diarahkan untuk ke geothermal waktu itu. Jadi tahun berapa ya, awal-awal tahun 2000 lah. Kebetulan kan itu lagi isu geothermal. Sebetulnya Indonesia itu bareng dengan Filipina itu menjadi target untuk penelitian geothermal bersama teman-teman di New Zealand ya, di Selandia Baru ya. Nah, cuma sayangnya di Indonesia itu kemudian ya tadi kadang-kadang masalah-masalah yang sifatnya saintifik, masalah-masalah yang sifatnya berhubungan dengan eksplorasi itu kadang berakhir menjadi rumit gitu masalahnya sampai sekarang. Kemudian akibatnya kemudian terkendala. Jadi riset maupun pemanfaatan dari produk itu terkendala ya, dalam segala hal.
termasuk panas bumi ini. Sehingga kemarin saya ketemu dengan teman dari New Zealand, dia bilang kalau mereka ke Filipina saat ini, itu mereka sudah tidak mampu bersaing dengan geoscientist Filipina, karena mereka pengetahuannya sudah cukup memadai dan untuk mengelola sumber dayanya mereka sudah bagus. Kalau di Indonesia masih, kata dia. Artinya kita ada, meskipun startnya bareng ya dengan Filipina, tapi penguasaan teknologinya beda. Ya. Kalau kita lihat pemanfaatan geothermal di Filipina jauh lebih besar dari di Indonesia. Ya. Nah, kita kompleks sekali tadi masalahnya, jadi kemana-mana. Saya kadang beberapa kali membantu teman-teman di perusahaan panas bumi juga kadang kasihan juga, mereka investasinya sudah gila-gilaan ya. Misalnya ada perusahaan namanya Supreme Energy itu di Padang, kemudian di Sumatera Selatan ya, di Lampung. Itu kita agak rumit gitu. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Kalau sekarang masih kedengaran nggak? Baru kedengaran Pak. Kedengaran ya? Ya, sudah Pak, sudah terdengar. Baik, jadi kembali ke yang tadi saya sampaikan, jadi kita terkendala dalam hal tersebut sehingga perkembangan geothermal jadi mungkin agak berkurang. Ya, di Indonesia agak kurang menggembirakan lah. Ya. Nah ini tapi memang perjalanannya panjang sekali, Mas. Untuk sampai bisa dimanfaatkan itu memerlukan tahapan yang sangat panjang dengan investasi yang sangat besar sekali. Ya. Kita tahu kalau pemanfaatan energi panas bumi sebelum bisa kita manfaatkan menjadi listrik, kan dia harus bisa diambil energinya untuk menggerakkan turbin dulu. Ya. Jadi panasnya geothermal itu atau uapnya geothermal itu sebetulnya yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Ya, turbin inilah yang menjadi generator. Dulu panasnya mencukupi enggak misalnya. Ya. Jadi banyak sekali sumber-sumber panas bumi di Indonesia yang suhunya itu kurang, ada batasnya. Ya. Misalnya kurang dari 200 derajat Celcius itu enggak begitu bagus untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit. Ya. Jadi bisanya untuk aplikasi langsung, ya, misalnya untuk pemanas ruangan, untuk untuk pengeringan dan sebagainya. Jadi yang seperti itu menjadi tahap awal ketika kita sudah bisa mencari sumbernya, kemudian apakah ekonomis enggak temperaturnya. Nah setelah itu baru kemudian posisinya di mana, ya. Nah pengambilan sumber panas itu juga problem, apakah ada airnya enggak, ya. Nanti kalau enggak ada harus kita carikan sumber air untuk digodok ya di dalam tanah menjadi uap, ya, karena yang kita cari uapnya. Itu pun menjadi kendala lagi, apakah batuan di sekitarnya permeabel enggak? Karena meskipun ada panas tinggi, kemudian kita punya sumber air yang bisa kita masak, kita masukkan ke dalam bumi, tapi batuannya tidak permeabel, itu juga problem. Kita nggak bisa menarik uapnya. Jadi panjang sekali. Ya. Setelah uapnya keluar, kemudian baru pembangkitnya memadai enggak. Jadi prosesnya sangat panjang sekali. Jadi cuman peran kita sebagai geoscientist memang hanya sampai ke tahap untuk menemukan sumber panasnya di mana. Ya. Kemudian bagaimana memaintain sumber panas itu sehingga tidak cepat habis. Ya. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau selebihnya nanti ada teman-teman mesin, teman-teman listrik, dan sebagainya yang bisa bekerja di situ. Jadi prosesnya sangat panjang sekali. Ya. Jawabannya itu ya Mas, panjang. Tapi ya memang langkah panjang harus dimulai dari setapak dulu ya. Jadi itu harus kita lakukan, mudah-mudahan memberikan kontribusi pada perjalanan panjang itu. Demikian Mas Nawi, ada yang mungkin belum jelas? Ya Pak Wiwit, mungkin saya nanti boleh bertanya langsung ke Bapak kali ya Pak ya. Boleh, mau silakan. Saya tunggu. Pak, khawatirnya nanti malah makin panjang nanti kalau ya, senang sekali. Siap Pak. Matur nuwun Pak. Sama-sama. Mas Wahid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua Pak. Tetap amin, sehat ya, amin. sampai saat ini.
Pertanyaan saya ada 2 atau 3, cuma yang bisa digabungkan jadi 1, Pak. Pak Wi, saya juga tertarik tadi dengan data instan tadi itu, utamanya tentang gravitasi dengan magnetik itu ya, sudah tersedia. Kepalitannya masih bisa atau gimana ya? Kalau menurut saya kalau nggak terjun lapangan langsung kayaknya perlu pertimbangan khusus untuk data yang tinggal instan gitu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, saya ini terhambat untuk ngambil data gitu kan, data untuk risetnya karena pengaruh pandemi. Karena mendengar hal itu jadinya semangat lagi kayaknya ini. Mudah-mudahan bisa diakses datanya itu. Utamanya ngomong tentang geolistrik, IP, resistivitas, dan SP-nya, Pak. Terus yang ketiga, saya sangat terkesan dengan attitude tadi. Terima kasih, Pak. Tidak apa-apa kalau saya bagi materi ini ke mahasiswa saya, Pak. Silakan, Pak. Itu minta izin dengan ada beberapa attitude tadi itu sangat menarik. Terus yang kedua, yang pertama tadi itu adalah saya juga tertarik tentang setiap ada event kejadian di bentang alam itu, kita bisa dapatkan, selain challenge pertamanya adalah mendapatkan manfaat, kemungkinan geohazardnya juga terjadi. Gitu. Oke, itu Pak. Sebagai pengantar, coba yang paling utama adalah kepalitan dari data kalau kita ngambil secara instan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Wahid. Semangat terus Pak Wahid ya, mudah-mudahan segera selesai. Semangat Pak. Semangat. S3-nya kembali ke tanah air. Baik. Semangat, jadi, selamat Pak Wiwit. Selamat, semangat. Amin. Jadi ya tadi sebetulnya sebagian itu tujuan kami adalah memberikan motivasi dan memberikan gambaran bahwa hampir tidak ada alasan kita ya untuk melakukan penelitian ya, karena data bisa kita akses. Ya. Nah, ditanyakan tadi data-data gravitasi. Sebetulnya data-data gravitasi ini kalau dari penelitian yang dilakukan, kebetulan saya baru saja membimbing mahasiswa yang memanfaatkan data gravitasi dari satelit itu sebetulnya tidak semata-mata diambil dari satelit, Pak, gravity atau magnetiknya itu. Tetapi mereka juga melakukan ground checking, ya. Jadi melakukan validasi data-data tersebut dengan data-data pengukuran terestrial di darat. Sehingga kalau kemudian dibuat perbandingannya itu memang rata-rata hasilnya cukup konsisten antara data satelit maupun data di darat. Ya. Memang nanti dalam hal resolusi atau ketelitian dari model yang bisa kita hasilkan ini yang nanti menjadi diskusi tersendiri. Sampai seberapa kecil model itu bisa kita modelkan. Nah, ini nanti tergantung dari resolusi datanya juga. Ya. Kalau data kita mungkin resolusinya tinggi, itu sebetulnya kita bisa memanfaatkan itu untuk memodelkan struktur yang juga kecil. Ya. Tapi kalau datanya itu misalnya ordernya 1 kilo, ya kita tidak bisa memodelkan model subsurface yang lebih kecil dari itu. Ya. Tapi secara umum validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, Pak, selama proses atau pengolahan data yang kita lakukan itu standar. Ya. Biasanya kita bandingkan dulu, Pak, kita kalibrasi dulu dengan penelitian yang sudah dilakukan orang lain ya. Kalau hasilnya sesuai, itu berarti proses kita sudah bagus, sudah benar. Gitu Pak Wahid. Iya, makasih Pak. Oke, baik Pak Wiwit, ada beberapa pertanyaan dari peserta juga di chat. Mungkin akan saya bacakan. Ini dari Abdurrahman Wafi, Pak. Beliau adalah karyawan di PT Andalan Mandiri, yaitu distribusi di alat geofisika. Nah, Pak, di sini beliau mau bertanya, mohon informasinya, Pak, untuk penggunaan mikrotremor yang menjadi acuan penggunaan frekuensi mikroseismometer, misalkan 1 sekon, 2 sekon, 5 sekon, sampai 120 sekon. Maksudnya misal 1 sekon untuk aplikasi itu bagaimana, 2 sekon itu aplikasinya bagaimana, untuk kita Pak, pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih Mas Wafi. Apa kabar Mas Wafi? Jadi kalau untuk sinyal gempa ya atau mikrotremor, ya, itu memang ada 2 parameter ya yang sebetulnya itu menjadi penting ya di geofisika ya, karena geofisika itu kita kan bekerja dengan data spasial dan temporal. Jadi yang spasial itu dinyatakan dalam koordinat ya, lintang bujur, ketinggian ya.
Kemudian kalau yang temporal itu dengan waktu atau time. Ya. Nah, waktu itu pasangannya nanti adalah period atau frekuensinya. Ya. Sehingga itu nanti menjadi pertimbangan tersendiri ketika kita mau melakukan penelitian seismologi dengan memanfaatkan frekuensi. Ya. Berapa frekuensi yang kita gunakan ya untuk penelitian itu nanti tergantung dari aplikasinya, ya. Aplikasi yang mau kita lakukan. Ya. Biasanya frekuensi itu nanti berasosiasi kalau di geofisika secara umum dengan target kedalaman penembusan. Ya. Di seismologi juga sama. Jadi frekuensi tinggi biasanya dia respon terhadap struktur yang dangkal. Ya. Frekuensi rendah biasanya dia bisa menjangkau kedalaman yang besar, ya bisa sampai kerak bumi, mantel bumi bahkan bisa mungkin sampai ke yang lebih dalam lagi, struktur bumi yang lebih dalam. Ya. Jadi sama dengan metode geofisika yang lain, kalau kita ingin melakukan survei yang dekat dengan permukaan atau near surface, maka saya memakai frekuensi tinggi. Ya. Frekuensi tinggi nanti hubungannya dengan sampling pengambilan datanya. Kalau saya mau yang frekuensi tinggi, maka saya juga harus melakukan sampling data dengan cuplikan atau frekuensi yang tinggi juga. Ya. Kalau saya mau yang frekuensi rendah, maka saya bisa agak samplingnya lebih tidak rapat, ya bisa misalnya 50 second atau bahkan 100 second itu nggak masalah. Jadi itu adalah pertimbangannya. Jadi sekali lagi betul memang tergantung aplikasinya, biasanya berasosiasi dengan target kedalaman. Kalau mau yang dalam itu kita yang frekuensi rendah, kalau yang dangkal itu frekuensi tinggi. Kemudian juga kedalaman itu tidak melulu ke bawah ya, kedalaman juga bisa ke samping, artinya secara spasial ya. Kalau saya mau memodelkan fenomena yang menjangkau lintas provinsi misalnya, maka saya juga harus menggunakan frekuensi yang rendah. Ya. Misalnya saya di Bangka Belitung, saya mau meneliti tentang ketinggian air laut atau ketinggian pasang naik, pasang turun. Itu bisa kita lakukan dengan frekuensi yang sesuai. Kalau jaraknya dekat kita frekuensi tinggi, kalau jauh frekuensinya rendah. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sedikit. Baik, Pak. Terima kasih Pak Wiwit atas jawabannya, Pak. Sama-sama, Mas Wafi. Mas Wafi, apabila masih ada tanggapan? Sudah cukup, Butri. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Wafi. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, dari Rangga Septian. Pertanyaannya, bagaimana peran geofisikis muda dapat bersaing di era sekarang ini? Seperti yang dikatakan sebelumnya, perannya itu dapat digantikan oleh superkomputer maupun geofisikis yang jauh lebih berpengalaman. Pak, silahkan Pak, mungkin ada sedikit masukan. Di antaranya, ya terima kasih Mas Rangga. Jadi memang tadi saya challenge di depan ya, sudah ada satelit untuk menggantikan kita survei, sudah ada komputer untuk menggantikan kita memodelkan atau membuat interpretasi. Jadi hampir tidak ada lagi yang bisa kita lakukan sebagai geofisika. Tapi jangan khawatir, tadi kemudian saya juga kemudian mengklarifikasi ya dengan attitude tadi. Ada salah satu hal yang bisa kita kembangkan ya di era sekarang ini ya, yaitu salah satunya adalah memupuk kreativitas. Ya, ini yang memang agak ya perlu latihan. Ya. Dengan kreativitas ini maka kita bisa mengalahkan superkomputer. Ya, karena komputer itu baru bekerja kalau diperintah. Ya. Kalau tidak ya tidak bekerja. Ya. Manusia enggak, manusia kadang enggak diperintah pun dia memikirkan sesuatu yang mungkin belum pernah dipikirkan orang lain. Ya, sehingga ini menjadi kelebihan kita sebagai manusia, yaitu mengoptimalkan ya creativity tadi, harapannya nanti bisa kemudian kita gunakan untuk pengembangan pengetahuan geofisika ini ya. Misalnya tadi salah satunya sudah saya di kesimpulan tadi mungkin tidak pernah kita pikirkan ya bagaimana kita bisa survei di bawah laut, di bawah air ya. Padahal kita tahu Indonesia tuh sebagian besar wilayahnya itu kan laut ya. Nggak ada yang pernah berpikir itu ya. Karena ya selama ini sudah cukup ya terbiasa dengan yang ada ya.
Tapi kalau kita sedikit kreatif, kadang bertanya, terus kalau saya mau survei misalnya Sungai Musi ya, kalau di Riau atau di Sumatera Selatan ya, di Palembang itu di bawahnya ada apa itu kan nggak ada yang tahu itu. Ya. Padahal kalau kita bisa melakukan itu, wah juragan itu, kita ke Pemda Sumatera Selatan bilang saya mau pemetaan Sungai Musi ya, itu sampai kapan pun nggak selesai itu, musinya selebar itu, sepanjang itu. Jadi geofisika bisa berperan di situ. Mungkin ada mungkin mineral atau ada sumber daya yang tersimpan di bawah sungai atau di bawah laut, itu sebetulnya bisa kita lakukan ya. Jadi itu salah satu contohnya. Tapi yang lain juga mungkin bisa kita lakukan juga. Di antaranya mungkin banyak sekali metode-metode geofisika yang perlu sentuhan tren kebaruan. Ya. Selama ini kan kita hanya memanfaatkan yang sudah ada, ya. Yang sudah dikembangkan orang. Ya. Mungkin suatu saat kita kalau ada waktu merenung, terus berpikir, misalnya Pak Wahid tadi bertanya tentang metode gravitasi. Ada nggak sesuatu yang belum dilakukan orang dengan gravity? Ya. Ada nggak? Itu kita mungkin bisa merenung, atau magnetik bisa kita manfaatkan untuk apa? Ya. Itu creativity. Saya pernah punya renungan terus sampai kepada ide, tapi ya belum saya realisasikan. Tapi ini make sense. Bagaimana kita bisa memanfaatkan medan magnetik untuk pengganti GPS mengetahui lokasi suatu tempat. Karena kita tahu medan magnet atau anomali gravity itu kan fungsi lintang bujur tuh, ada persamaannya. Ya. Kadang kita pakai untuk menghitung anomali kalau kita tahu lintang bujurnya. Ya. Tapi jarang yang berpikir terbalik. Nah sekarang kalau saya tahu anomalinya, bisa nggak saya tahu lintang bujurnya? Kalau itu bisa, keren. Kita nggak perlu GPS, karena GPS itu dikuasai oleh yang punya satelit ya. Suatu saat kalau satelitnya dimatikan, selesai itu. Kita nggak punya lagi Gojek-Gojek, itu nggak bisa bekerja itu karena satelitnya mati. Nah ini kita harus berpikir sampai ke sana. Ya. Mungkin kita bisa memanfaatkan medan magnet atau anomali gravitasi, tapi tidak untuk keperluan eksplorasi, tapi untuk positioning misalnya. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Misalnya Mas Wafi kan jualan Guralp misalnya, Guralp kan timing sistemnya GPS, tapi kalau GPS-nya rusak, selesai itu Guralpnya nggak bekerja, karena dia nggak bisa di stem timingnya, jadi nggak tahu kapan data ini diambil. Jadi terkendala itu. Tapi kalau kita punya misalnya timing sendiri, kita punya positioning sendiri, itu nanti kita bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Jadi itu hanya contoh saja. Jadi creativity itu saya dengan anak saya, unlimited kreativitas tanpa batas. Jadi mungkin suatu saat kita merenung terus, ini apa yang belum, ini apa yang bisa saya manfaatkan. Jadi selalu kita gaungkan sehingga nanti menjadi temuan baru yang orang lain mungkin belum pikirkan. Ya. Demikian mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan. Terima kasih Pak Wiwit atas penjelasannya. Silahkan kepada Mas Rangga, ya. Apabila ada tanggapan, Mas Rangga Septian. Oke, bagaimana Mas Rangga? Mas Rangga? Oke, baik. Karena tidak ada tanggapan, mungkin Mas Rangganya lagi nggak standby. Jadi ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ada dua pertanyaan lagi, Pak. Nah, ini dari Ari Satria, alumni Unja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pak, perkenalkan saya Ari Satria dari CV Bunitaha Service. Mohon informasinya Pak mengenai akuisisi data mikrotremor. Nah, bagaimana penentuan spasi titik pengukuran mikrotremor terhadap area penelitian agar data yang didapatkan akurat dan menginterpretasikan kondisi geologi. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan desain akuisisi tersebut? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mas Ari. Jadi kalau di geofisika itu memang isu pertama pada saat kita melakukan eksplorasi adalah desain akuisisi, karena desain akuisisi nanti akan menentukan hasil ya dari pemodelan atau interpretasi yang kita lakukan. Nah, secara umum untuk desain akuisisi terhadap satu area penelitian atau satu area survei geofisika itu nanti akan sangat ditentukan oleh tingkat ketelitian ya dari nanti hasil yang ingin diharapkan ya. Seberapa detail ketelitian yang diinginkan secara spasial, baik itu secara horizontal maupun vertikal ya, kedalaman maupun secara spasial dari area survei kita. Jadi misalnya saya mau survei
di area misalnya 10 kilo kali 10 kilo, kemudian saya ingin secara regional dulu 10 kilo itu, maka kemudian kita bisa membayangkan untuk mendapatkan anomali pada rentang jarak 10 kilo kali 10 kilo, maka kemungkinan kita bisa wakilkan besaran anomalinya itu misalnya antara 500 meter sampai 1 kilo. Maka spacingnya saya bisa membayangkan itu berkisar juga antara itu, jadi sekitar 1 kilo titiknya. Jadi nanti ada 10 kali 10 titik, ada 100 titik di situ. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang lebih detail ingin dikehendaki. Misalnya di sisi utara saya ingin lebih detail, ingin ketelitiannya bisa mencapai misalnya 100 meter. Maka kita bisa kemudian mengalokasikan di wilayah itu yang ingin detail itu, titik-titiknya juga spasinya lebih rapat lagi. Ya. Jadi di geofisika secara umum itu ada dua hal sebetulnya, tadi sudah saya singgung, secara spasial. Kalau secara spasial tadi berhubungan dengan jarak pengukurannya. Ya. Nah, jarak pengukuran itu kira-kira kalau rule of thumb-nya itu hampir sama dengan resolusi yang mau kita kehendaki, ketelitiannya seberapa jauh. Kemudian selain secara spasial juga temporal. Temporal artinya berhubungan dengan frekuensi. Tadi yang ditanyakan Mas Wafi tadi. Jadi kalau mikrotremor, maka kalau saya mau yang kedalamannya dalam, maka saya juga harus melakukan pengukuran pada rentang frekuensi yang dalam. Ya. Tetapi sekali lagi, nanti akan berhubungan dengan keperluannya. Apakah mikrotremor itu untuk keperluan mitigasi bencana atau eksplorasi? Karena kalau kalau mitigasi bencana, maka concern kita itu hanya pada dampak akibat getaran gempa. Ya. Dan kita tahu getaran gempa bumi itu range-nya itu adalah frekuensi yang mungkin di bawah 10 Hz, ya, sampai 5 Hz, mungkin di bawah 5 Hz. Jadi kita tidak membutuhkan frekuensi yang lebih tinggi dari itu. Ya. Jadi kita cukup menyediakan sumber daya yang mampu sampai 5 Hz. Selebihnya kita nggak perlu lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Ada dua concern, yaitu spasial, jarak ukur, dan temporal, frekuensinya. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan dan itu tergantung dari target kita. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Silakan kepada Ari Satria, apakah masih ada tanggapan atau cukup? Open mic saja, nggak apa-apa. Oh ya, oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Cukup mudah dimengerti. Suaranya Pak. terlalu kecil, Ari. Ya Pak. Ya, suaranya cukup, terlalu Pak. kecil. Nah, silakan. Sudah mengerti Pak. Namun Pak, ini Pak, saya tertarik dengan ini mikrotremor yang menggunakan noise itu Pak, yang di Kalimantan ya, sedang dilakukan pengembangan oleh UGM ya Pak. Kalau tidak salah tadi saya lihat di Sumatera Selatan. Oh iya. Ya Pak. Nah, itu Pak, di mana saya bisa mendapatkan jurnal terkait mengenai hal tersebut, Pak? Karena atau penelitian lah, Pak, yang mengenai hal tersebut. Karena saya ingin mencoba untuk mempelajarinya, Pak. Seperti itu. Baik, untuk jurnal sebetulnya sekarang sudah tidak menjadi masalah sebetulnya karena banyak yang jurnal open access ya. Misalnya Springer itu sudah sebagian besar open. Kemudian Elsevier juga open, jadi tinggal kita memasukkan kata kuncinya saja. Ya, biasanya saya menggunakan Google Scholar untuk mencari. Jadi misalnya kalau yang mikrotremor, saya menggunakan kata kunci mikrotremor modeling misalnya. Nanti akan keluar banyak paper yang berhubungan dengan itu. Sebagian ada yang bisa kita ambil PDF-nya, mungkin ada yang tidak juga. Tapi dari yang bisa itu jumlahnya biasanya cukup banyak. Kalau untuk sekedar menambah wawasan atau belajar itu sudah cukup. Kemudian untuk yang mikrotremor sendiri sebetulnya ada dua aplikasi yang bisa kita lakukan ya, bisa yang basisnya itu single measurements atau yang basisnya array. Kalau array itu berarti satu titik dia memerlukan beberapa sensor. Nah ini kalau saya menyarankan evident hasilnya kalau yang sifatnya array. Jadi karena secara statistik kalau datanya semakin banyak kita bisa lebih mempercayai hasilnya ya. Dulu Mbak Rita itu bimbingan saya itu juga melakukan pemodelan noise ya mikrotremor untuk subsurface juga untuk mengetahui VS30-nya. Jadi ini nanti tergantung mau yang mana, mau yang single mikrotremor, nanti juga
searching-nya khusus itu. Jadi single, microtremor, modeling misalnya, atau yang array ya. Nanti searching-nya juga array, microtremor, teori atau modeling, nanti keluar paper banyak sekali. Kalau kesulitan nanti bisa email saya atau kontak saya, nanti saya carikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wiwit dan Ari Satria. Oke, sudah Ari ya? Sudah cukup puas ya? Iya, Oke, terima kasih Ari. Nah, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ternyata banyak juga Pak yang nanya. Izin bertanya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Dedi Setiawan dari Universitas Jambi. Yang hendak saya tanyakan adalah bagaimana batasan yang ada pada data gaya berat berbasis satelit dalam kegiatan eksplorasi di daerah yang memiliki medan yang ekstrim ataupun daerah yang belum tersentuh oleh kehidupan manusia. Nah, dapatkah itu menjadi sebuah solusi yang efektif? Salah satu kasus yang terkait dengan pertanyaan saya adalah mungkin untuk aplikasi panas bumi. Itu Pak pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Baik, ketika kita tidak memiliki akses ya untuk mengambil data di lapangan karena kondisi yang ekstrim, maka data satelit menjadi sangat efektif sekali. Ya, saya juga ini sedang ada bimbingan di geologi itu untuk memanfaatkan data gravitasi satelit untuk pemetaan potensi panas bumi di Sulawesi Utara. Ya, itu ya daerah yang mungkin aksesnya ke sana juga agak sulit. Ya. Jadi kalau berbicara efektivitas, kemudian di aplikasi panas bumi, maka untuk tahap preliminary atau tahap awal itu sudah sangat efektif sekali. Ya. Sebelum kita nanti masuk ke lebih detail lagi. Ya. Jadi setelah menemukan potensi di suatu wilayah, ada indikasinya ya secara data-data satelit tadi, graviti atau magnetik, maka kemudian kita bisa melakukan checking lapangan. Ya. Bisa secara geologi, geokimia, atau mungkin nanti pengukuran geofisika. Ya. Tapi sekali lagi berbicara efektivitas, saya kira dengan memanfaatkan data satelit itu sudah sangat efektif, karena tadi saya sampaikan bahwa data itu sudah divalidasi dengan ground measurements dari pengukuran gravitasi di terestrial. Matur suwun. Oke, baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Bagaimana Dedi? Mas Dedi Setiawan, silahkan ya, Bu. kalau misalnya ada tanggapan, silahkan Dedi. Ya Bu, baik Pak, terima kasih sebelumnya atas jawaban tadi. Ini saya ingin sedikit bertanya lagi untuk lanjutannya. Kan terkait dengan data satelit untuk gaya berat ini kan Pak, terus untuk di daerah-daerah memang sedikit sulit terjangkau kan, itu kemudian kita olah dan mendapatkan data-data berupa pemodelan 2 dimensi atau pemodelan 3 dimensi. Nah, itu pemodelan 2 atau 3 dimensi ini berarti sifatnya masih relevan ya Pak ya, maksudnya relevan di sini itu datanya apa ya, bisa dimanfaatkan baik ya Pak ya jadinya. Kalau kita asumsikan memang tidak apa ya, masih cukup sulit untuk dilakukan secara langsung, mengingat memang masih di daerah prospektif, belum bisa ditentukan maka bisa dilanjutkan lagi untuk pengambilan data lanjutan. Seperti itu Pak, menurut saya. Gimana Pak? Iya bisa Mas ya. Sekarang masih efektif sebetulnya. Jadi data itu kan nanti bisa kita modelkan ya. Modelingnya juga bisa 2D atau 3D. Sekarang kalau anak-anak saya challenge 3D lah. Sekarang eranya kan sudah tidak. Zaman dulu saya mungkin masih 2D ya, tapi 3D sekarang sudah tidak masalah lagi. Jadi benar demikian. Jadi nanti bisa diarahkan ke sana. Jadi membuat model ya, kemudian nanti kita bisa lebih mengoptimalkan ya data-data itu. Apalagi kalau ada informasi tambahan dari yang lain, saya kira nanti menjadi satu informasi yang cukup efektif untuk membantu eksplorasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin sudah cukup jelas ya Mas Dedi. Iya Bu, sudah jelas. Oke. Terima kasih sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan waktu yang hampir mendekati jam 12, saya buka satu pertanyaan terakhir. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau menggunakan fitur raise hand ataupun via chat. Baik Pak, sebelum Mas menunggu peserta bertanya Pak, saya izin bertanya ya Pak, mohon maaf ini silakan. Bertanya. Saya sebenarnya sangat tertarik Pak dengan materi yang dari tadi disampaikan. Karena memang ternyata tren geofisika itu sudah sangat berubah gitu, dan ini seperti tamparan keras untuk saya ya. Bagaimana saya harus menyesuaikan diri di era seperti ini.
Nah, Pak, saya sangat tertarik dengan yang alat seismik yang tadi ya, Pak, yang Raspberry Pi itu, Pak, yang katanya 5 jutaan ya, Pak, ya? Itu sudah Iya. bisa berfungsi. Nah, itu apakah alatnya komersil atau bagaimana ya, Pak? Karena kami di sini juga ya karena situasinya juga masih universitas baru ya, Pak. Jadi kami memang masih sangat kekurangan alat. Nah, jadi memang data satelit dan segala hal yang tadi Bapak bahas itu sangat bermanfaat sekali untuk kami. Nah, jadi untuk alat ini apakah ini kalau misalkan nih Pak, kami berminat gitu, apakah ini bisa untuk perjualbelikan atau ini harus buat itu Pak? Terima kasih Pak. ITS sudah pesan sama Unila sudah pesan, Bu. Kalau UBB mau pesan silahkan. Oh siap Pak, langsung menghubungi Bapak berarti ya Pak ya? Ya, nanti ada. Baik Pak, nanti saya akan menghubunginya via pribadi aja berarti Pak. Baik, silahkan Ya, kepada siap. peserta ya yang ingin bertanya. Jika tidak ada, mungkin akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, baik. Pak, mohon maaf, saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Pertanyaan. Ini tadi saya sempat ada diskusi juga ya Pak dengan beberapa teman-teman di PT Timah yang sekarang memang jadi brand ambasadornya ini ya Pak ya, eksplorasi mineral di Bangka. Nah di sini katanya sekarang mereka sudah mulai melirik ke mineral tanah jarang Pak. Nah apakah terdapat perbedaan Pak antara mineral timah seperti yang biasa dengan mineral tanah jarangnya di dalam eksplorasi geofisikanya atau bagaimana Pak? Itu saja. Jadi saya kira setiap setiap unsur yang membentuk mineral itu pasti dia akan memberikan respon yang berbeda-beda ya. Maka tantangan salah satu tantangan geofisikawan itu juga nanti akan memisahkan unsur-unsur tersebut ya menjadi lebih detail lagi ya. Dan benar sekali sekarang trennya untuk energi masa depan kan ada di unsur-unsur tanah jarang itu sebetulnya, dan Indonesia sebenarnya kaya sekali dengan unsur-unsur tersebut ya, baik di Indonesia Barat ya termasuk Bangka Belitung maupun di Indonesia Timur ya. Jadi cuman memang sekali lagi banyak yang belum memikirkan ke arah sana ya. Selama ini kita kan masih masih banyak memanfaatkan energi fosil ya. Jadi yang dikejar masih minyak dan gas. Padahal sebenarnya di tempat-tempat lain itu sudah mulai meninggalkan itu. Jadi sudah mencari alternatif energi, diantaranya bahkan negara Eropa pun sudah memulai sejak lama ya untuk eksplorasi tanah jarang itu. Hingga ke tempat kita juga mereka mencarinya. Jadi saya kira itu tantangan bagi kita semua, Mbak. Jadi ke depan mungkin perlu kita kaji lebih detail lagi karena mungkin responnya akan berbeda, tapi sekali lagi respon itu kan nanti tergantung dari instrumentasi yang kita gunakan. Ya. Nah tantangannya kembali ke instrumentasinya. Tadi saya sampaikan juga banyak tantangannya kan diantaranya instrumentasinya. Tapi sekali lagi kalau kita tahu fenomenanya, kebetulan kan kita sebagian besar geofisika itu ada di jurusan fisika. Artinya kita belajar fenomenanya. Tinggal kita memanfaatkan konsep tentang fenomena itu untuk bisa kira-kira nanti respon ya secara datanya itu seperti apa ya. Ini yang menjadi tantangan sehingga nanti kita bisa menyiapkan instrumen yang mungkin bisa lebih peka untuk memetakan terutama tadi ya tanah jarang itu yang ke depan mungkin itu menjadi energi alternatif. Jadi ya masih tantangan Mbak, tapi saya kira itu nanti akan sedikit berbeda. Ya mungkin bisa jadi hampir-hampir sama, tapi nilainya akan berbeda dan itu masih di dalam range sensitivitas alat kalau sekarang. Nah tantangannya adalah sensitivitasnya dinaikkan alat-alat geofisika sehingga nanti lebih bisa detail dalam memisahkan jenis-jenis mineralnya. Terima kasih Mbak Tri. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Pak kita masih punya waktu 10 menit Pak. Ini masih ada 2 pertanyaan di kolom chat. Apakah saya bacakan atau bagaimana? Monggo ya, silahkan. Oke, Atau baik. Yang saya baca juga bisa dari Mbak Yudhistira ya. Dari Yudhistira Ade Pak. Yudhistira Ade ini bertanya mengenai panas bumi. Penggunaan magnetoteleri 3 dimensi. Jadi betul sekali ya, kalau
di panas bumi itu salah satu metode yang cukup populer dimanfaatkan adalah magnetotelurik, ya, karena magnetotelurik itu pengukurannya adalah single point measurements, ya. Kemudian hampir bisa diukur dimanapun, ya. Sementara metode yang lain, terutama yang untuk near surface itu memakai kabel-kabel yang panjang sehingga agak sulit digunakan di area panas bumi yang biasanya bergunung-gunung. Nah, betul sekali tantangan MT itu diantaranya untuk yang modeling adalah memodelkan 3D, ya. Karena selama ini sebagian besar pemodelan masih 2D bahkan satu dimensi seperti yang tadi saya contohkan, ya. Nah, 3D sebetulnya sudah mulai juga teman-teman di Pertamina Geothermal, mereka sudah terbiasa juga dengan 3D, tetapi kadang-kadang resolusinya masih kurang detail, ya. Tapi ya memang resolusi ini nanti tergantung juga dengan tadi yang berhubungan dengan akuisisi data, ya. Jadi dengan distribusi titiknya, ya. Karena kalau yang basisnya pengukuran titik atau point measurements itu ya nanti resolusinya tergantung dari distribusi titiknya, ya. Karena modelnya itu nanti didapat dari perwakilan masing-masing titik pengukuran. Nah, ini masih menjadi challenge, ya. Ke depan mungkin akan ada solusinya. Di antaranya nanti semakin cepat, ya, untuk perhitungan magnetotelurik nanti mungkin bisa dilakukan pemodelan dalam waktu yang lebih singkat, ya. Karena tantangan yang 3D biasanya nanti di dalam waktu untuk komputasinya biasanya perlu waktu yang panjang. Jadi saya kira itu. Kemudian dan kalau bisa 3D sangat membantu sekali di panas bumi. Nanti kita bisa memetakan struktur, misalnya batuan penudung dan sumber panas dan sebagainya, itu bisa lebih detail. Kemudian Mbak Mirayanti, ya, Assalamualaikum, dari UIN Sumatera Utara Medan, ini mengenai penelitian geolistrik, ya, panjang bentangan 150 meter. Bagaimana menentukan spasinya. Jadi kalau geolistrik nanti ada dua macam sebetulnya, apakah mau yang tomografi, yang 2D, yang mapping, atau yang sounding, ya, yang sounding. Kalau yang sounding itu seperti yang tadi basisnya single measurements, nanti resolusinya kita tergantung dari spasinya. Sebaliknya kalau ditanya bagaimana menentukan spasi, nanti tergantung dari targetnya mau berapa detail. Kalau targetnya saya mau misalnya 10 meter, ya saya spacingnya kalau bisa di bawah itu 5 meteran. Ya. Jadi kira-kira untuk masalah spacing itu seperti itu. Ya. Demikian Mbak Tri. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya yang sangat menarik. Baik Bapak Ibu, dikarenakan dengan adanya keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawabnya kita tutup, dan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa menghubungi Bapaknya via email. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan, dengan senang hati. Oke, silakan apabila ada pertanyaan menghubungi Bapaknya secara langsung via email. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Pak Wiwit Suryanto atas pemaparan materinya yang sangat menarik serta sesi diskusinya yang ternyata memang sangat menarik, banyak sekali pertanyaan dan mohon maaf kami batasi. Oke, baik, acara selanjutnya yaitu kita kembali ke Pak Herman Ardila ya selaku sekretaris jurusan untuk menutup acara seminar hari ini. Silakan Pak Herman. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Moderator, Bu Tri Kusmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dari mahasiswa. Jadi terima kasih Pak Wiwit Suryanto Matur Sembah Nuwun atas sharing ilmunipun, nggih Pak. Sami-sami Mas. Nggih Pak. Terus buat Bapak Ibu dosen dan juga dari mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya. Dan alhamdulillah meriah sekali, dan saya mohon maaf Bapak tadi nggak bisa ini disambi-sambi. Nggak apa-apa. Terima kasih sekali. Ya, jadi sangat ini sekali Pak, mengedukasi sekali khususnya bagi kami di Universitas Bangka Belitung yang memang materi dari topik Bapak khususnya ini mengangkat di Bangka Belitung. Jadi pengembangan di geofisika khususnya di fisika UIB khususnya ini baru dua ini Pak, dari Bu Tri sama Bu Yeti, yang insya Allah nanti mungkin akan berkembang lagi di berikutnya karena keterbatasan SDM tentunya Pak. Dan tentunya kita juga berharap adik-adik mahasiswa khususnya dari Fisika UIB dan juga pada umumnya dari kampus-kampus yang lain yang bergabung pada siang hari ini
bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh Pak Wiwit sehingga nanti bisa meningkatkan kapasitas pengetahuan khususnya di bidang geofisika. Tidak panjang lebar, bisa mohon izin kepada seluruh hadirin yang hadir dan Pak Wiwit, kita tutup untuk kegiatan webinar pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya kami Pak dari Fisika UBB, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf Pak, mewakili kawan-kawan lainnya. Ya. Jadi tentunya Pak, kalau Bapak ke Bangka, silakan Pak dikontak saya atau Putri, silakan mampir dengan senang hati. Jurusan kami siap Pak nanti menyambut Bapak dengan gembira gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Bisa kami aja Pak, lihat pantai yang lebih banyak lagi. Ya, terima kasih banyak. Itu Pak. Saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu sekalian para hadirin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman Adila. Baik Bapak Ibu, sebelum kita close untuk webinar kita hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa open video dulu. Bapak Ibu, kita ada sesi foto bersama. Oke, di saya ini ada 2 slide ya. Ternyata sudah banyak yang live, ternyata ini nggak apa-apa. Yang ada kita foto dulu ya Bapak Ibu. Oke ya, di slide pertama saya hitung 1, 2, 3, smile. Oke, kemudian slide berikutnya sebentar Bapak Ibu. Oke, tunggu sebentar, saya cek dulu fotonya. Mana nih? Oke, baik. Untuk slide kedua, 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas joinnya hari ini. Hari ini kita telah berbagi informasi yang sangat menarik dengan pemateri kita, Bapak Wiwit Suryanto dari Universitas Gadjah Mada. Sampai ketemu kembali di webinar jurusan Fisika series berikutnya. Dan terima kasih saya ucapkan ini sudah banyak ya yang join dari universitas lainnya. Ada dari ITERA, dari UNAN, kemudian ada dari UTS, kemudian ada dari STTNAS, ada dari UNJA juga ya, ada dari PT Andalan Mandiri juga, ada dari CVTH, Bumi Taha, kemudian ada banyak ya, mohon maaf Bapak Ibu saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kami dari panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wiwit. Pamit dulu. Kedatangannya di Bangka Pak. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat hadir. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Wahid. Ya Pak Wahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak materinya ya, bagi ya. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak. Iya. Tinggal ya. Assalamualaikum. Ya Pak, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin lihat. Pak Led. Tri, jangan lupa materi ya Tri. Bayar guys, enak aja. Gitu. Ini aku langsung jualan ini kalau orang jualan yang minta materi. Nggak ada link share video. Tri. Oke. Share video ngapa Tri? Nggak ada Tri? Ini lagi on the way kemana? Di-record kan, dikirim ya videonya.